Salam sejahtera buat kita sekalian. Mari kita buka hati dan pikiran kita dan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Galatia 6 ayat pertama sampai ayat yang 10. Bunyi firman Tuhan, saling membantulah kamu saudara-saudara, walaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditaburkan itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan kita cuma berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita, mari kita renungkan setiap perkataan-perkataan yang telah disampaikan dalam firman Tuhan ini. Satu ayat yang membuat saya sadar bahwa ketika kita menuai, kita juga akan ketika kita menabur, itu juga yang akan kita tuai. Ketika kita menabur segala kebaikan dalam dunia ini, kita akan menuai segala kebaikan juga daripada Tuhan. Dan ketika kita menabur segala kejahatan, segala kedengkian, kebencian dalam dunia ini, itu juga yang akan menuai kita suatu saat nanti. Jadi saya menghimbau kepada kita sekalian bahwa kita harus senantiasa menabur segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu mengajak kita bahwa marilah kita senantiasa berbuat baik, mari kita senantiasa menolong orang. Karena dengan pertolongan kita kepada orang lain, Tuhan juga akan menolong kita. Apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, ketika kita melakukannya dengan sukarela, dengan baik hati, dengan rendah hati, Tuhan akan melihat itu semua, dan Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Dalam firman Tuhan mengatakan bahwa salinglah tolong menolong antara satu dengan yang lain. Mari kita tolong sesama kita, mari kita membantu sesama kita. Karena kehidupan kita di dunia ini tanpa pertolongan itu akan sia-sia. Tuhan akan senantiasa melihat segala kebaikan yang kita alami di dunia ini. Untuk itu saudara-saudara, saya menghimbau kepada kita, sebaiknya kita jangan fokus kepada dunia ini, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Mari kita senantiasa memberikan diri kita kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita melayani Tuhan dengan mengandalkan sesuatu, tetapi mari kita melayani Tuhan melalui kesabaran, kerendahan hati kita. Karena setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, Tuhan senantiasa akan melihat setiap perbuatan kita. Sebab kehidupan kita ini tidak akan pernah berarti ketika kita hanya hidup oleh keinginan daging. Kita tidak hidup dengan keinginan roh. Untuk itu, marilah kita hidup dengan roh dari Allah. Jangan hidup dengan daging. Karena kalau kita hidup dengan daging, segala yang ada dalam pikiran kita itu, kita menginginkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Marilah saudara-saudara sekalian, kita datang dan menyembah kepada Tuhan. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa apa yang kita tabur dalam dunia ini, itu pun yang akan kita tuai suatu saat nanti.
Ketika kita menabur kebaikan, kita akan juga menuai kebaikan daripada Tuhan. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lebih. Firman Tuhan sangat terkesan dalam kehidupan kita, bahwa segala sesuatunya itu kita harus perlu kerjakan dengan hati kita, dengan bantuan Roh Kudus. Kita pasti bisa melakukan hal-hal yang baik dalam Tuhan. Ya, mungkin itu saja firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat berkenan dan mengubah pemikiran kita. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.